Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Kabun beserta Ibu, yang saya hormati Bapak Kepala Desa juga beserta Ibu hadir, yang saya hormati Bapak Ketua BPD, seterusnya aparatur pemerintahan desa dari mulai RT, RW, Kadus, Kasih, Kesra minimal yang hadir pada forum ini. Ini yang saya sebutkan mestinya hadir ya. Jadi yang saya sebutkan mesti hadir pada forum ini, maka saya kasih penghormatan. Untuk catatan notulen tulis tahun depan, yang kedua kali saya ingatkan. Dulu sudah pernah tersampaikan. Yang saya hormati Ketua PKK beserta seluruh anggota, yang saya hormati Ketua Kader Posyandu seluruh anggota, yang saya hormati perwakilan Ibu Hamil, satu atau dua orang yang bumil, yang saya hormati ibu yang punya balita perwakilan, kalau bisa yang rentan stunting yang diundang. Kemudian ada lintas sektoral, ada pendamping PKH, ada mungkin TPK, bidan desa, KPM, tokoh agama, tokoh masyarakat. Tokoh agama paling tidak perkadus itu minimal satu orang minimal. Dan tokoh agama juga perkadus minimal satu orang. Kemudian Babin Kamtimas, Pak Babinsa yang saya hormati, dan yang saya banggakan pendamping desa. Kebetulan untuk desa kita tidak ada PLT-nya Pak Camat, jadi langsung di cover oleh putra putri terbaik Bojakusuma, tinggalnya di Bojakusuma sebagai pendamping desa Kecamatan Kabun. Ada Bu Endang sama Pak Roski, saya manggilnya Coma Roski. Mestinya juga yang bicara beliau berdua, bukan saya monitoring aja sebenarnya. Tapi sampai hari ini mungkin belum ngopi, jadi ya suruh saya nyampaikan ya, sambil ngopi siap. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak lama-lama, cukup sampai yang saya sampaikan aja, nanti selesai baru saya gantian. Untuk kesekian kali biar rembuki stunting kita itu ada manfaat dan ada atsar atau bekasnya, sehingga tidak berkutat kepada itu saja, karena rata-rata rembuk stunting itu yang diusulkan juga menurut saya itu aja. Mestinya ada peningkatan. Ini yang diusulkan paling-paling PNT. PNT itu ada, nggak ada rembuk stunting wajib ada. PNT itu. Ini ratanya yang diusulkan itu PNT. Oh saya lupa, guru PAUD, kelas sekolah PAUD, guru PAUD hadir tidak sama gurunya ya. Jadi mestinya rembuk stunting itu bukan mengusulkan tentang PNT, karena PNT itu udah harus ada, mau ada nggak ada rembuk stunting tetap harus ada PNT. Itu rutinitas, nggak bisa ditinggalkan. Makanya saya berharap nanti usulannya betul kata Pak Camat tadi, jangan sungkan-sungkan. Namanya usul ya mau 100 buah nggak apa-apa, namanya usul. Oh, nanti nggak direalisasikan Pak. Jangankan yang kalau nggak usul, apalagi yang usul aja nggak dijalankan. Oh mana sih nggak usul? Makanya usulkan saja sebanyak-banyaknya. Usulnya misalnya peningkatan kapasitas kader posyandu, kan penting nih, biar penyampaian Pak Camat tadi tidak terjadi di lapangan atau di desa kita atau di masyarakat kita yang beda pemahaman tentang apa itu stunting. Stunting itu jelas bukan penyakit menular, bukan penyakit, bukan kutukan, bukan ya. Jadi ngerti tupoksi posyandu itu apa, PKK apa, PKH apa, ngerti ya. Kesidaknya begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian rembuk stunting ini sebenarnya intinya mengajak kita untuk merubah mindset, merubah cara berpikir. Mari kita membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Karena
kalau masuk tentang stunting, pintu terbesar awalnya adalah dari kemiskinan. Itu awalnya. Tapi untuk bicara hari ini, khususnya di Rokan dulu, bukan kemiskinan lagi, tapi mindset cara berpikir kita. Yang kenapa? Karena selalu membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Ini persoalannya. Alah gampang kolaknya gede 3 vitamin selesai. Oh enggak bisa. Tapi dulu saya kecilnya enggak begitu, ya kan dulu. Ini kan pola-pola pikir yang membenarkan yang biasa, mestinya membiasakan yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin jelaskan yang paling urgent sekali hari ini terjadi di beberapa desa. Saya tambah stunting lagi, bukan udah 2 tahun yang lewat saya bahas stunting di sini sampai keringetan ya kemarin ya, sekarang dulu ya. Tentang stunting apa, gimana sudah tak jelaskan semua, ini dulu ya. Sekarang kolaborasi sistem kerja yang perlu dipahami hari ini ya. Hari ini ada namanya TPK, hari ini ada bidan desa, ada KPM. Tolong bedakan antara konvergensi stunting dengan prevalensi stunting. Ini tidak sama, sehingga tidak tumpang tindih. Karena banyak desa-desa yang kerjanya tumpang tindih, tidak jelas ya. Sehingga pada waktu kemarin inputan data IDM Pak Camat, kalang kabut orang desa. Kenapa? Tatkala mengisi template tentang stunting, itu datanya tidak cukup, datanya tidak lengkap. Kenapa? Karena semua dibebankan kepada KPM. Mestinya data dari sumbernya tidak semua dari KPM, karena KPM fokusnya kepada konvergensi stunting di desa. Sifatnya hanya pencegahan. Apa yang dikerjakan? 5 paket fokusnya, 5 paket cegah stunting. Urusan prevalensi itu ada bidan desa yang inputan datanya mengambil dari kegiatan posyandu, setor sama puskesmas melalui ahli gizinya, nanti diinput ke dalam aplikasi namanya EPBGBM. Gitu, jelas ya. Itu prevalensi. Kemudian TPK dengan adanya Perpres 72 tahun 2021, hari ini penanganan stunting semua berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021. Dari mana? Dari hulunya. Itu TPK. Ya, kebetulan TPK itu kepanjangannya Bu, tim pendampingan keluarga. Kebetulan ketua TPK-nya bidan desa, yang beranggotakan perwakilan dari kader PKK, perwakilan dari kader posyandu. Kenapa kok harus ketuanya bidan desa? Karena aplikasinya yang namanya LCMIL isinya banyak bahasa-bahasa tentang kesehatan, sehingga maka bidan desa lah yang ditunjuk untuk menjadi ketua TPK di desanya masing-masing. Dibantu oleh kader PKK perwakilan, dibantu oleh kader posyandu perwakilan. Itu mendata 5 juga, dari mulai rematri, catim, pasangan usia subur, ibu hamil sama ibu menyusui. Kalau KPM beda lagi. KPM di desa 1000 HPK fokusnya, cuma ada tambahan tentang PAUD gitu loh. Ini harus dipahami nih, sehingga tidak tumpang tindih. Hari ini saling lempar data ini, sehingga IDM nilainya juga rendah karena template stunting tidak diisi semuanya. Apalagi sekarang KPM untuk diketahui, scorecard kita sudah berdasarkan dengan Perpres nomor 72 tahun 2001, mulai rematri ada datanya. Ini yang perlu dipahami. Sehingga disinilah melalui forum yang mulia ini saya berpesan, ke depan harus kolaborasi data, harus sama-sama bekerja. Karena penanganan stunting, kata Pak Camat tadi, tidak cuma masuk lorong mengejar cahaya ketemu cahaya, tidak. Ini masuk lorong gelap gulita, cahaya dikejar, lari pula cahayanya. Ini penting pemahaman seperti ini. Saya agak serius karena ini penting ya, ini penting, nyangkut masa depan kita. Maka sering saya sampaikan, investasi yang termulia dan terbaik adalah kesehatan sama pendidikan. Ya, di stunting ini, gitu loh. Kalau Anda investasi infrastruktur 5 tahun habis, Pak Karis nggak diingat lagi 5 tahun. Jangan 5 tahun, kadang serusak 2 tahun, serusak lali siapa yang buat drainase. Itu kalau stunting penting, Pak. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat nanti. Ini penting. Maka
diharapkan merubah mindset kita bersama-sama agar apa? Agar kita sama-sama bisa mengentaskan tentang stunting ini. Kayak PKH juga penting. Tadi Pak Camat juga menyinggung bahwasanya kayak hasil ketahanan pangan desa. Mestinya juga PKH juga begitu, karena mestinya yang mendapatkan PKH itu adalah warga yang rentan stunting. Bukan asal-asal dapat PKH. Ini juga mohon maaf ini. Ini semuanya kolaborasi katanya mestinya gitu. Nah, cuma kita kan tidak, jalan masing-masing. KPM jalan masing-masing, bidang desa masing-masing, TPK masing-masing, PK masing-masing, mestinya itu include. Ya, jadi satu kesatuan. Ada 3 pilar di sini, ya. Jadi ada TPK, ada bidan desa, beberapa puskesmas, ada KPM. Ini harus sama-sama. Karena di desa lain ada praktek bahwasanya bidan desa itu nyuruh-nyuruh KPM misalnya. Udah bener, ya kan? Atau semua terserah KPM, itu tidak boleh. Yang SK-kan KPM itu kepala desa. Kemudian antar kader posyandu, misalnya semua nyerahkannya kepada KPM, atau KPM berita-berita kader posyandu, tidak bener. SK-nya kepala desa sama-sama SK. Ini mitra, pahami gitu. Ini semua mitra, bolo, konco. Kemudian saya sampaikan juga Bapak Ibu, stunting itu untuk kiranya nanti teman-teman semuanya bisa memahami sistem kerjanya. Rembuk stunting ini masuk dalam kategori Pramusdes RKPdes. Jadi nanti tatkala Musdes RKPdes tentang kesehatan tidak usah dibahas lagi. Kenapa? Karena udah dibahas di rembuk stunting, sudah ada berita acaranya, sudah ada usulannya, gitu loh. Ini rata-rata di Musdes RKPdes masih diulang lagi bahas tentang kesehatan, ya nggak benar, gitu loh. Makanya tetap gawenya BPD supaya di rembuk stunting ini agar apa-apa saja yang perlu kita usulkan silakan diusulkan. Ini namanya Pramusdes RKPdes. Kenapa kok harus ada rembuk stunting? Karena untuk mengawal ini hajat penting kita. Ini salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 adalah untuk penanganan stunting. Kalau tidak melalui rembuk stunting nanti sampai usul di Musdes RKPdes kalah sama bapak-bapaknya, ibu-ibu itu. Pasti akan kalah. Maka pentingnya rembuk stunting di sini. Nah, jadi rembuk stunting itu adalah sebagai bahan evaluasi tentang penanganan stunting, apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Jelas ya Bu KPM ya. Ini sebenarnya KPM. Karena KPM perpanjangan tangan dari Pemdesnya untuk memberikan data-data tentang konvergensi stunting yang fokusnya kepada 5 paket layanan jika stunting. Apa saja? KIA, kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, air bersih dan sanitasi, jaminan sosial, pendidikan anak usia dini. Inilah 5 paket yang fokusnya oleh pemerintahan desa. Selain itu nanti ada OPD terkait yang menanganinya. Jelas ya? Jelas. Jadi fokus itu desanya Pasedes. Ya, dosa yang macam-macam. Ya, untuk yang Perpres 72 itu tugasnya TPK, harus ada catatannya. Kenapa kok Perpres harus dipraktekkan? Karena penanganan stunting hari ini harus mulai dari hulunya, dari pangkalnya terlebih dahulu. Maka kita harus kampanye. Maka di sini pentingnya tokoh masyarakat diundang, pentingnya tokoh agama diundang, kiai kah, imam musola kah, para khatib Jumat kah diundang. Pentingnya di sini biar beliau-beliau mengkampanyekan, satu, jangan ada pernikahan dini, ya, yang boleh hanya nikah si dini namanya, boleh nikah, tapi ini nggak boleh, ya, itu loh. Karena kalau sudah adanya terjadi pernikahan dini, maka dipastikan keluarga tersebut nanti rentan anaknya besok menjadi penyumbang anaknya stunting. Karena belum siap, nanti tanya bersama lah pakarnya itu tentang rematik tentang ini kan. Ini penting. Yang kedua, pernikahan di bawah tangan. Di bawah tangan nikah ya deh. Gimana cara nikah bawah tangan? Ngerti saya. Ini pentingnya kalau ada tokoh masyarakat, tokoh agama bisa mengkampanyekan jangan ada nikah di bawah tangan.
Kalau udah nikah di batangan pasti administrasinya kocar-kacir, tidak lengkap, sehingga tidak bisa mengikuti program-program yang ada di desa karena suratnya tidak lengkap. Jelas nggak nih Ibu? Ojo ngebet nih mantu, pastikan ya nikah di batangan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti keluarganya, rumah tangganya punya anak jadi penyumbang stunting. Makanya oleh Presiden Jokowi dilarang, sehingga ada penanganan dari mulai rematri, remaja putri. Di remaja apa yang perlu diterima? Apa itu? Minimal remaja putri harus bebas. Yang pertama anemia, ini penting ya. Makanya remaja putri wajib mengkonsumsi pil TTD, tablet tambah darah, atau pil FE. Coba tanya ibu-ibu yang punya anak gadis, udah pastikan belum anak yang konsumsi itu? Ya benar, nggak ngerti. Ini penting. Info yang saya terima yang selalu valid karena dari dokter Pak Kapus, kalau anak semasa remajanya tidak pernah konsumsi pil TTD, maka besok menjadi ibu hamil tatkala melahirkan berpotensi besar akan terjadi pendarahan yang hebat. Betul ya Bu Camat ya? Ini kalau salah tegur aja Bu. Saya bukan pakar, makar Noel ya. Ini penting. Nah, kalau sudah terjadi pendarahan hebat, maka peluang kedua, potensi kedua akan terjadi KIB. Apa KIB? Bukan kolesterol satu, bukan ya, bukan. Kematian ibu bayi. Rentan akan mati ibu bayinya. Sementara ada peribahasa mengatakan lebih baik nasi yang tumpah daripada periuknya yang pecah. Nek nasinya tumpah iso masak lagi, selagi ada berasnya. Ya kan? Tapi kalau periuknya pecah kan kemana? Cari ganti, bergadung cintrong kan? Ora tuku periuk angel perut saya karang urung masih podo sing sabene kan. Mobilnya boros pula kan, gampang bocor lah kacau. Ya bener kan? Ini penting loh pemahaman seperti ini. Maka perlu kita siapkan rematri yang kokoh, yang tangguh gitu loh. Ya. Maka sekarang kerja KPM kader posyandu bukan sekedar baduta saja. Ya, coba ngumpul bareng-bareng kayak gosipin apa? Rematnya udah belum TTD sama datangi yuk. Datangi kan enak itu loh. Ini penting ya. Rematri catin nanti pendatanya umurnya dipastikan ya. Ada aturan mainnya. Pasangan usia subur, ibu hamil. Nah, masuk ibu hamil nanti udah sering sejalan dengan penanganan yang dari desa. Yang KIA-nya kesehatan ibu dan anak. Selama ini kita fokus kepada anak saja, ibu jarang diperhatikan. Mulai rebus tanding ini minta, jangan tanggung-tanggung ya. Minta servis yang bentur untuk ibu-ibu hamil, ya kan? Anaknya aja diperhatikan, maknya juga butuh diperhatikan, bukan mesin bro. Itu gampang kan, bukan sembarang. Makanya kalau nanti kesehatannya tidak baik, sehingga ibu hamil yang melahirkan rata-rata nanti main operasi sesar. Ini kan penting diantisipasi. Kalau udah main sesar secara agama kita, keyakinan kita, itu anak kedepannya secara jihadnya tidak ada. Yo guys, paham guys? Oh, ini penting ya. Kalau kita melahirkan kok sesar tidak ada jihadnya. Apa jihad yang merentok morot metu? Ya nggak ngedene, ya kan? Ngedene itu loh jihadnya itu. Makanya orang yang meninggal dunia tatkala melahirkan anaknya, hukumnya dia kategorinya mati syahid, surga langsung. Ya, nggak coyo coba sih, kalau nggak coyo, aku mau. Ya jelas ya. Ini. Yang kedua, kalau anak hasil sesar nanti secara psikis kejiwaannya juga ikatan emosinya kurang dengan ibunya. Banyak efeknya loh Bapak Ibu. Ini dampak, makanya saya bilang desa kita harapkan jangan enggan, jangan eman mengeluarkan dana untuk persiapan jika stunting. Karena dampaknya besar sekali, kata Pak Camat tadi. Besar sekali dampaknya. Kemana-mana merebetannya itu. Ya, bukan jangan anggap sepele seperti ini Bu. Ya. Sementara kita berjuang mati-mati nggak sopo untuk anak-anak toh. Nah iya toh. Nah sekarang untuk anak malah diabaikan. Contoh PAUD contohnya itu. Kenapa nggak mau sekolah PAUD Bu? Ala larang mahal. Ya kalian. Mahal mana sama HP ini? Ayo. Banyak mana habis uang untuk paket data, pulsa, internet sama bayar anak sekolah. Banyak paket data toh
Berarti kan mindsetnya yang perlu dirubah sekarang. Coba anak ibu PAUD tuh kalau nganter anaknya duduknya ngomongin apa? Status kan? Jarang yang bicara tentang bagaimana perilakunya. Jangan lah, akal, anggar cuma nggak boleh. Ini penting ya. Disarankan ini tolong dipahami betul, ini penting sekali ya. Jadi ibu hamil, belum lagi nanti hamil melahirkan, selamat dia menyusuinya juga. Saya ingin tanya di bidan desa, berapa persentase ASI eksklusifnya di desa kita? ASI eksklusifnya? Nah, ayo, mencapai 50%? Tuh, nggak ada kan? Ada 50%. Naik sekali bu, menyedihkan. Tapi pinter-pinter orangnya udah berdebat. Dia kan bu Camat, sayang sekali loh bu, ya. Gara-gara biar nggak kendor itunya, ya kan pakai susu instan, susu kaleng segala macamnya ya. Di Sragen itu adalah banyak pabrik tentang susu formula, tapi dipastikan di sana tidak ada konsumsi selain ASI di sana. Bahkan ada bidan desa yang merekomendasikan itu oleh Pak Camatnya, nanti bupatinya langsung dipindah tugasnya bidan desa. Keren, gitu loh. Ini penting Bapak Ibu. Anak-anak yang tidak minum ASI dampaknya apa? Banyak sekali bu. Yang pertama kesehatannya lemah, nggak tangguh dia. Ya. Keduanya kecerdasannya juga kurang bu. Ikatan emosional sama ibunya jauh bu. Tidak sedekat dengan anak yang ASI-nya. Percaya Pak. Ya, ini penting sekali. Ini saya bukan guru SD. Jadi dia menganalisa beda sekali antara anak yang ASI eksklusif dengan yang tidak. Itu beda kepintarannya, akhlaknya. Karena akhlaknya kalau ASI ini orang tuanya, dan ini ASI ini sobo. Ini kalau selain ASI, rapi. Ya, ini kan jelas ya, jelas sekali loh Bapak Ibu. Ya, ini penting. Para ASI itu luar biasa hebat. Ini perlu dikasih tahu bu. Bapak-bapak yang ngerti juga ini penting. Jangan bilangnya untuk urusan perempuan saja, tidak. Membuatnya bareng-bareng urusan perempuan sendiri nggak bisa. Bapaknya kudu ngerti. Ya ini penting. Ya ASI juga sangat penting sekali. Menentukan saya ini penting. Makanya saya berharap usulkan nanti salah satu pesan saya, titipan dari saya, mintalah pelatihan peningkatan kapasitas kader-kader kita ini. Makanya kita harapkan kayak pendamping PKH yang sering main ke desa, ojo nang rumah-rumah kok ke desa, soal kadesnya kayak gitu. Itu pikiran. Bidan desa jangan ke posyandu saja, ya ke desa dong. Ya kan? Apalagi kader posyandu. Ini kader posyandu tidak pernah ke desa kalau ambil gaji saja. Salah, ya. Permendagri nomor 18 tahun 2018 itu menginstruksikan, mengisyaratkan bahwasanya posyandu adalah milik desa, bukan punya Pak Kapus, bukan punya bidan desa, tapi punya desa. Maka laporan kerjanya mestinya yang wajib adalah ke desa, bukan ke puskesmas, bukan ke bidan desa. Bidan desa sifatnya hanya tembusan saja, itu mestinya ya. Dan buat ini yang ngasih SK Pak Kades, yang menganggarkan dari ya Pak Kades kebijakannya, laporannya malah nang bidan desa, nggak pernah ke desa. Ini jelas, biar jelas Pak ya. Paham Bu? PKK juga sama, ojo nang Bu Camat, ketua PKK kecamatan, yo nang desa laporannya, gitu loh. PKK juga harus open untuk merubah mindset keluarga. Tugas siapa? Tugas PKK. Kan ada tupoksi PKK itu apa kepanjangannya? Ngerti lupa saya. PKK itu kan itu. Urusan keluarga, membangun rumah tangga, mindset yang benar, bagaimana mengelola keluarga itu tugasnya ibu PKK. Makanya kata PKK ngapunten jangan juga selfie toh. Itu di desa sana sini enggak beda. Ini penting ya. Ini tak kritik semuanya nggak apa-apa wes, paling nggak diundang lagi nggak apa-apa lah jauh. Ini penting. Kita maaf ngapunten Pak Camat, ini harus saya sampaikan Mas, karena ini penting ya. Penting. Kedepannya kita harus berubah gitu ya. PKK juga punya kewajiban yang sama. Jadi PKK Karang Taruna mestinya hari ini hadir Karang Taruna. Karena kita bertahu rematrinya ada berapa remaja putrinya, kan harusnya ada. Bentuk posyandu remaja misalnya harus ada, buat aja. Ini penting. Takutnya Pak Kades, Pak Sekdes ngapunten ini takutnya ini tahun-tahun politik.
nanti datang para caleg-caleg tahu pun nggak ngerti lah ya, partai opo lah kan turun ke desa buat acara, tiba-tiba tanya tentang stunting gelagapan sampai kalau nggak tahu datanya ya kan. Padahal dia yang nanya juga nggak ngerti juga, kadang-kadang yang nanya itu gitu, mau cari panggung aja biasa. Tiba pas ada berapa anak stunting, mau bingung kan, datanya nggak punya. Ini karena laporannya nggak rutin. Kalau di Tandun itu memang KPM-nya 1 bulan 800.000, tapi wajib masuk kantor desa itu KPM. Tidak akan dikasih honor kalau tidak ada melaporkan yang bulanan. Itu KPM-nya, wajib laporan tiap bulan. Yang triwulan juga ada, apalagi skor kaki. Ini penting sekali, ya. Maka diharapkan pesan dari Bapak Kabid Kesmas, Bapak Nanasumperna, antara KPM, Bidan Desa, TBK datanya harus sama, nggak boleh beda-beda, ya. Jangan sampai tidak sama. Baik Bapak Ibu, masih banyak sebenarnya yang saya sampaikan, akan tapi nanti kembali diskusi nanti kita. Jadi singkatnya nanti setelah ini dibuka langsung oleh musyawarah stuntingnya, diawali dengan penyampaian peta sosial. Tak ulangi lagi. Penyampaian peta sosial oleh siapa? Oleh Ibu KPM. Ini harus ada, tidak bisa tidak. Ya, KPM membuat peta sosial. Apa peta sosial? Peta sosial adalah data yang dalam bentuk angka disampaikan dalam bentuk gambar. Karena biasanya audien forum itu lebih seneng nengok gambar daripada nengok angka. Maka buat peta sosial. Petanya per dusun. Ya, karena posyandunya biasanya per dusun. Maka buatlah per dusun. Gak usah besar-besar, semeter kali semeter aja. Ya kan, dijelaskan. Misalnya apa yang dijelaskan? 5 paket layanannya. Tolong sedikit. Yang pertama KIA. Di dusun 1 Posyandu Mekarjaya ada ibu hamilnya 10 orang. Dari 10 orang itu apa saja kondisinya? Miskin kadia, kaya kadia, harus dijelaskan. Oh ada dari 10 orang yang hamil di dusun 1 Posyandu Mekarjaya ada 3 orang yang rentan anak stunting karena dia bumbunya adalah dari keluarga tidak mampu. Jelaskan. Itu yang perlu kita bantu, nantinya kita usulkan bantunya bentuk apa gitu loh. Jelas ya. Kemudian anaknya juga begitu, batutannya harus ada dijelaskan. Nah, itu wajib ada. Nah Bapak Ibu, kenapa pentingnya peta sosial? Peta sosial ini setelah disampaikan itulah menjadi bahan diskusi forum rembuk stunting ini. Ya, nanti setelah disampaikan oleh KPM, nanti dipertegas lagi oleh Bidan Desa penyampaian prevalensi stunting. Dari mana datanya? Dari aplikasi EPPGBM. Berapa yang gizi kurang, gizi lebih dan seterusnya. Berapa pendek, sangat pendek, berapa itu nanti Bidan Desa menjelaskannya. Ya, setelah itu dijelaskan, maka bentuk kelompok. Jelas ini? Bentuk kelompok. Kelompoknya gimana? Kelompoknya per dusun sesuai per posyandunya. Siapa anggota kelompoknya? 1. BPD yang asal dari dusun tersebut. Ngerti serius. Wah ya. Ya yang dusun 1 itu nanti kelompok 1 BPD yang dari dusun tersebut. Makanya yang kedua harus datang Pak, harus anggota Digowo. Yang kedua, anggota PKK dari dusun 1 masuk ke kelompok 1. Anggota Posyandu dari dusun 1 masuk ke kelompok 1. Oh Pak Babinsa tinggal di dusun 1 masuk dusun 1. Oh Pak Kamtibmas dia masuk ke dusun 2, masuk ke kelompok 2. Seperti itu mestinya. Oh tokoh masyarakat yang datang dari dusun 2 masuk ke kelompok 2. Apa yang dibahas? Data dari KPM itu yang dibahas. Itulah data tadi menjadi dasar usulan daripada masing-masing dusun, masing-masing posyandu. Setelah diusulkan maka dirangkum oleh notulen, masukkan berita acara, maka tanda tangan kita semuanya. Untuk apa tanda tangan? BPD tanda tangan, Kades tanda tangan, saya tanda tangan, RT, RW, kami semua tanda tangan. Untuk apa? Untuk memperkuat besok di musik RKPDes tidak dirubah lagi. Itu caranya. Sehingga usul kita aman sampai kepada musik RKP tercatat di sana. Setelah disahkan RKPDes-nya, kawal lagi agar masuk ke APBDes biar dibiayai dengan dana desa. Itu baru keren. Jelas ya?
Ayo kita cerdaskan masyarakat, selamatkan anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, seperti sebuah ungkapan, apalah artinya kita sukses hari ini kalau anak-anak kita penyakitan. Apalah hebatnya kita jadi orang tua hari ini, jadi pejabat hari ini, jadi tokoh hari ini, kalau tidak mampu selamatkan generasi kita ke depan. Mas'uliyah umatiyah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami pentingnya cegah stunting. Slogan kita sementara slogannya adalah cegah stunting itu penting. Ya, cegah stunting itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Agus Tanto yang telah memaparkan luar biasa tentang